stories of the Bible. Jehoshaphat. This is Jehoshaphat, Oh, hello. who was one of the kings of Judah. He was a good king Yeah. who strengthened Judah, Hey, Jehoshaphat. and he did what was right in God's eyes. He obeyed God's commandments, and God was with him. There were other countries around Judah who wanted to wage war on Judah, though. Huh. And one day, messengers came to Jehoshaphat Hey, Jehoshaphat. and said that the armies of 3 kingdoms were marching towards Judah. Oh, no. Jehoshaphat was terrified by this news and begged God for guidance. Hey, everyone. Hey. He told everyone in Judah to start fasting. People from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek God's help. Jehoshaphat stood before all the people and prayed to God. He asked for God's help, saying, "O Lord, God of our ancestors, you are powerful and mighty. No one can stand against you." He told God of the things that God had done for Israel before, and he asked him to stop the armies that were coming for them. He said, "We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking to you for help." All of the men of Judah stood before God with their wives and children. The Spirit of God came upon one of the men who was standing there, and he said, "Listen, all you people of Judah and Jerusalem. This is what the Lord says. Do not be afraid, for the battle is not yours, but God's." He told them that tomorrow they would march out against the armies, but they would not need to fight, for God would be with them. Then King Jehoshaphat and all of the people of Israel worshipped God. The next morning, the army of Judah went out to battle. Listen. Jehoshaphat said to them, "Believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm." Jehoshaphat sent the singers to walk ahead of the army, and they praised God as they led the army. At the very moment they started praising God, God caused the armies of the other kingdoms to start fighting among themselves. So when the army of Judah came to overlook the battlefield, Wow. the enemy was defeated, and not a single one of them had escaped. The army of Judah went and gathered the valuables from the valley, and there was so much that it took them 3 days to collect it all. They praised and thanked God who had given them victory. Then they marched into Jerusalem praising God who had defeated the armies of their enemies, and the kingdom of Judah was at peace. Halo anak-anak sekolah minggu dimanapun kamu berada. Baru saja kamu sudah menyaksikan satu film pendek dari Raja Yosafat. Siapa Raja Yosafat? Yaitu salah seorang Raja Yehuda yang keempat. Wah, luar biasa sekali ya. Film itu memberikan kita satu pengajaran tentang jiwa seorang pahlawan. Pahlawan itu kayak mana sih, Miss? Pahlawan itu adalah orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas rakyatnya. Coba kita buka dulu 2 Tawarik 20, 2 Tawarik 20, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat
berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, nenek Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Nah, dari firman Tuhan ini kita dapat mengetahui walaupun Raja Yosafat itu adalah seorang pahlawan, tetapi dia tidak pernah melupakan dan mencari Tuhan. Sebab apa? Bagaimana dia dapat mengatasi peperangan yang begitu besar? Banyak bangsa yang akan menyerang dia. Dia hanya punya satu pengharapan. Dia hanya punya Tuhan Allah. Nah, hari ini apa sih yang mau kita pelajari dari Raja Yosafat ini? Untuk semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, kita semuanya harus dapat mengingat apapun yang terjadi, sebesar apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini, termasuk masalah PR-PR kita, termasuk masalah keluarga kita, termasuk hubungan kita dengan teman-teman. Apa sih yang harus kita lakukan? Satu hal yang kamu harus lakukan adalah apa? Memohon pertolongan Tuhan, mencari Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah pertolongan kita. Apa yang mau diambil anak-anak dari renungan firman Tuhan hari ini melalui Raja Yosafat? Jadi apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita anak-anak, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan, dan yang paling utama adalah kita harus bersujud, berdoa di hadapan Tuhan. Banyak ya masalah anak-anak juga, bukan hanya orang tua yang memiliki banyak masalah. Anak-anak juga punya permasalahan, masalah pandemi, pendidikan kita jadi semuanya itu dilakukan secara daring. Kita terus di depan laptop, nggak ketemu teman-teman. Kita juga bosan di rumah, kita juga mengalami konflik di dalam keluarga. Kita juga menghadapi banyak sekali kerumitan mengerjakan tugas-tugas. Ini adalah masalah kita ya kan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus marah-marah? Apakah kita harus menyalahkan, "Oh Tuhan, kenapa pandemi ini gak selesai-selesai? Orang tuaku gak mau mengajarin aku, kakakku, abangku gak mau bantu aku ngerjakan PR." Coba, apakah kita harus demikian? Tidak ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita datang kepada Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan mendapatkan kekuatan dan sukacita. Nah, anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, kita juga akan merayakan kemerdekaan bangsa kita. Yang keberapa, hayo? Iya, yang ke-76. Wah, luar biasa. Indonesia saat ini sudah berusia 76 tahun setelah kemerdekaan. Ibu sangat bangga sekali menjadi orang Indonesia. Tetapi kebanggaan ini tentu saja tidak lepas dari perjuangan para pahlawan kita dahulu. Jadi pahlawan-pahlawan ini semuanya telah memberikan segala sesuatu untuk kemerdekaan bangsa ini. Jadi mereka semuanya berkorban demi kita semuanya, demi kebebasan, demi hak-hak kita semua bangsa Indonesia. Tetapi itu bukan semata hanya kekuatan mereka pribadi, tetapi campur tangan Tuhan untuk Indonesia. Indonesia boleh merdeka. Ya, mari semuanya sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan mengucapkan selamat untuk Indonesia yang ke-76. Semoga semakin jaya dan tetap maju diberkati Tuhan.
semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oke, selamat pagi untuk kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik, kami sudah belajar dari Raja Yosafat yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami juga sebagai anak sekolah minggu ingin terus mengandalkan Tuhan. Dan pada hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang berusia 76 tahun. Biarlah Tuhan terus memberikan kejayaan bagi bangsa ini dan juga keharmonisan bagi kami semua rakyatnya, agar kami dapat bekerja sama dengan pemerintah yang sudah terpilih ya Tuhan, untuk dapat memajukan bangsa ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan menyertai anak-anak sekolah minggu sekalian dari mulai pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan, tetap sukacita dan mengandalkan Tuhan. Bye-bye.